Shalom adik-adik. Yuk kita sama-sama memulai ibadah sekolah minggu hari ini. Kira-kira apa aja ya yang harus kita siapkan untuk memulai ibadah? Yang pertama, adik-adik jangan lupa membawa Alkitab. Juga tetap menggunakan pakaian yang rapi dan sopan untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, mengikuti arahan yang diberikan oleh kakak-kakak selama ibadah berlangsung. Dan yang ketiga, adik-adik tetap fokus beribadah dan melakukan ibadah dengan antusias. Selamat beribadah ya. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online hari ini. Nah, semoga adik-adik walaupun kita tidak ada di gereja, ada di rumah, adik-adik tetap setia kepada Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Sudah siap? Siapa yang sudah siap untuk beribadah? Mengikuti ibadah sekolah minggu. Hai teman-teman, aku namanya Alexa. Aku siap sekolah minggu. Aku dari kelas sampai kecil. God bless you. Mari kita datang kepada Tuhan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Tuhan, kami sudah diberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan melindungi kami dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Di rumah kami masing-masing, di tempat yang jauh satu sama lain Tuhan. Namun kami percaya Tuhan melindungi kami Tuhan. Tuhan berkati walaupun kami tidak bisa datang ke gereja untuk beribadah. Biarlah Engkau menolong kami supaya hari ini kami boleh datang kepada Tuhan bersama-sama dimanapun kami berada, Tuhan, di rumah masing-masing melalui video ini Tuhan. Engkau menolong Tuhan supaya kami boleh beribadah dengan baik dimanapun kami berada, dan percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan teman-teman guru-guru yang melayani hari ini. Tuhan berkati supaya menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, hari ini puji-pujian kita akan dipimpin oleh Jessica dan Christian. Mari teman-teman kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu Laskar Iblis Dihancurkan. Akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi. Kita
saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Anak sekolah minggu ya saya, saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Bawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Bawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Teman-teman, sekarang kita mau menyaksikan persembahan ujian dari kelas Yusa. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Samuel, nama saya Joy. Sekarang kami akan menyanyikan lagu Aku Putra Mahkota. Aku putra mahkota kerajaan surga. Aku ingin menjadi terang di dalam dunia, menyinari dunia yang gelap. Bersama Yesus pasti ku menang. Aku selalu berjalan dalam terangnya. Aku putra mahkota kerajaan surga. Aku ingin menjadi terang di dalam dunia, menyinari dunia yang gelap. Bersama Yesus pasti ku menang. Aku selalu berjalan dalam terangnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih teman-teman dari kelas Yusa atas persembahan ujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu firman Tuhan. Ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau kami kembali akan mendengarkan cerita firman-Mu. Pimpin kami Tuhan, pimpin hamba-Mu, pimpin anak-anak-Mu yang mendengarkan cerita firman-Mu. Kiranya kami mendapatkan berkat dari firman yang akan diberitakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, saat-saat tertentu adik-adik pasti diperhadapkan
pada satu pilihan. Adik-adik disuruh memilih. Contohnya saat-saat seperti sekarang ini ya, di mana di lingkungan kita banyak sekali virus, banyak orang menjadi sakit dan gak sedikit yang meninggal. Nah, adik-adik diperhadapkan pada satu pilihan, mau main di rumah atau mau main di luar rumah. Ayo, kira-kira adik-adik pilih yang mana? Main di dalam rumah atau di luar rumah? Ayo jawab. Ya, tentunya adik-adik sebagai anak yang baik bisa memilih yang tepat ya, yaitu main di dalam rumah saja, karena di luaran banyak penyakit ya. Siapa sih yang mau sakit? Nah, pasti nggak ada yang mau ya. Iya, pasti nggak ada yang mau. Jadi pilihan yang tepat adalah adik-adik main di dalam rumah. Ya, meskipun bosan harus ditahan ya. Toh juga ini sementara ya. Nanti adik-adik bisa kembali bermain-main di luar rumah lagi ya. Nah, pilihan-pilihan banyak sekali nanti yang adik-adik akan temui, akan hadapi ya. Nah, kita akan belajar saat ini untuk memilih ya, mana memilih yang tepat, mana memilih yang tidak tepat, mana pilih yang benar, mana pilih yang salah, dari seorang raja yang bernama Raja Salomo. Raja Salomo adalah raja bangsa Israel yang menggantikan ayahnya, yaitu Raja Daud. Nah, adik-adik tentu sudah pernah mendengar minggu lalu kan cerita tentang Raja Daud. Nah, Raja Daud sekarang sudah tua dan Raja Daud sudah sakit-sakitan. Maka anaknya yaitu Raja Salomo menggantikannya ya. Nah, Raja Salomo ini adalah raja yang sangat dikasihi Tuhan karena Salomo sangat taat kepada Tuhan. Adik-adik, Salomo suatu hari bermimpi. Tuhan Allah datang menjumpai Salomo dalam mimpinya. Lalu Tuhan Allah berkata, "Salomo, kamu minta satu permintaan, akan aku kabulkan." Nah, kira-kira Raja Salomo minta apa ya? Apakah Raja Salomo akan meminta kerajaan yang lebih besar? Atau meminta mungkin kuda untuk berperang yang lebih gagah? Atau mungkin minta pedang yang perkasa, yang bisa membunuh musuh-musuhnya? Nah, tidak. Raja Salomo adalah raja yang baik. Lalu Raja Salomo bilang kepada Tuhan Allah kalau dia ingin meminta hati yang bijaksana. Nah, adik-adik, hati yang bijaksana itu adalah hati yang bisa membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang salah. Nah, di sini adalah permintaan dari Raja Salomo yang dipandang Tuhan sangat bagus ya. Permintaan yang Tuhan sangat senang sehingga Tuhan mengabulkannya. Jadilah Raja Salomo yang bijaksana, yang bisa mengerti mana yang baik, mana yang salah, mana yang benar, mana yang tidak benar ya. Nah, adik-adik, lalu bagaimana caranya mengetahui kalau Raja Salomo itu memiliki hati yang bijaksana? Nah, suatu hari ada satu kejadian. Masuklah dua orang perempuan ke dalam istana Raja Salomo. Nah, adik-adik, kedua perempuan itu lalu berdiri di depan Raja Salomo.
Perempuan yang pertama bilang begini, "Ya Raja, aku dan perempuan ini tinggal di dalam satu rumah. Aku dan dia melahirkan anak dalam waktu yang hampir bersamaan. Pada suatu malam, bayi dari perempuan ini mati karena tertindih ketika ia tidur. Lalu ia mengambil bayiku saat aku tidur dan menukarnya dengan yang mati itu. Ketika aku bangun pagi untuk menyusui bayiku, ia sudah mati. Tetapi ketika aku amati, ternyata dia bukan bayi yang kulahirkan." Lalu perempuan yang kedua bilang begini, "Bohong, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati." Lalu perempuan yang pertama, "Enggak, kamu yang bohong, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup." Nah, begitulah adik-adik, mereka bertengkar di depan Raja Salomo. Mereka memperebutkan seorang bayi. Nah, lalu gimana adik-adik Raja Salomo menghadapi dua perempuan ini? Lalu Raja Salomo berkata kepada pengawalnya, "Ambilkan aku pedang, pengawal." Kemudian pengawalnya membawa pedang di hadapannya. Lalu raja berkata sekali lagi, "Bagilah anak ini menjadi dua. Berikan separuh untuk ibu yang satu dan separuh lagi untuk ibu yang lain." Wah, adik-adik, bayinya akan dibagi dua. Berarti bayinya tentu akan mati ya adik-adik. Wah, ibu yang punya anak sesungguhnya pasti akan menangis. Lalu berkata begini ibu yang sesungguhnya, "Raja, janganlah anak itu dibagi dua. Berikan saja kepadanya. Saya kasihan kepada anak itu." Nah, adik-adik, Raja Salomo akhirnya bisa tahu kalau itulah ibu yang sesungguhnya dari anak yang masih hidup itu. Lalu Raja Salomo berkata, "Berikan anak itu kepada ibu itu, sebab dialah ibunya." Adik-adik, seluruh istana menjadi heran karena kebijaksanaan Raja Salomo yang hebat itu. Nah, adik-adik, dari peristiwa tadi Raja Salomo sudah terlihat kebijaksanaannya. Raja Salomo bisa mengetahui mana ibu yang asli, mana ibu yang palsu, dan juga Salomo bisa memilih mana yang tepat. Jadi adik-adik perlu belajar seperti Raja Salomo. Caranya gimana ya? Ya, kita berdoa. Adik-adik perlu berdoa kepada Tuhan, meminta seperti Raja Salomo. Ya, berdoa kepada Tuhan, meminta supaya Tuhan beri hati yang bijaksana, hati yang bisa memilih mana yang baik, mana yang tidak baik. Dan selain berdoa, tentunya adik-adik harus rajin ikut ibadah sekolah minggu ya. Meskipun online, adik-adik tetap mengikuti ya. Nah, dengan adik-adik sering mendengar firman Tuhan, adik-adik semakin hari semakin mengenal Tuhan ya. Nah, cerita kakak sampai sedemikian, tapi sebelum kakak tutup ada ayat hafalannya. Ayat hafalannya terambil dari Yakobus 1 ayat 5. Begini bunyinya, "Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah." Nah, adik-adik bisa berdoa meminta hikmat kepada Tuhan. Cerita firman Tuhan sampai di sini dulu. Teman-teman ingat gak waktu 2 minggu lalu kita ada aktivitas gambar dan mewarnai Daud dan Goliat? Siapa pemenangnya ya? Yuk
lihat sama-sama. Selamat kepada teman-teman yang menang, teman-teman yang belum menang, jangan berkecil hati ya. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah mendengar cerita firman-Mu tentang Raja Salomo yang bijaksana. Tuhan Yesus, ajarkan kami memiliki hati seperti Raja Salomo yang memiliki hati yang bijaksana, yang bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu selalu tertanam di dalam hati kami dan menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami dalam masa pandemi ini. Kiranya Tuhan selalu beri kami kesehatan, kekuatan. Berkati juga guru-guru kami, orang tua kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekian untuk ibadah hari ini. Sampai bertemu lagi di ibadah sekolah minggu selanjutnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah. Juga selalu mencuci tangan dan jaga kebersihan. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.